Di rumahlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran prakarya SMP. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran prakarya kelas 7. Pertemuan kedua masih pada bab 1, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Materi kali ini, 1. Teknik pengolahan pangan. Yang kedua, jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Kita jabarkan untuk pengolahan makanan, pengertiannya adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Pengertian berdasarkan Winarno 1993. Ini bentuk jenis makanan dari buah-buahan, lotes. Kemudian ini menjadi minuman. Es teler, es buah. Kita lanjutkan. Teknik dasar pengolahan pangan. Ada 2. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Saatnya kita jabarkan 2 teknik dasar pengolahan pangan. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu atau stok, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini memiliki berbagai cara, di antaranya mulai dari merebus, mengetim, mengukus, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dengan dalam cairan yang sudah mendidih. Untuk melakukan teknik boiling ini ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Cairan harus mendidih. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. Yang ketiga, alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Keempat, buah yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Untuk teknik boiling ini, anak-anak dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti merebus pisang, membuat kolak, membuat setup buah. Yang kedua, poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar antara 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius.
Untuk melakukan puajing perlu memperhatikan syarat sebagai berikut. 1. Suhu puajing di bawah titik didih berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Makanan harus tertutup dari cairan. Peralatan untuk puajing harus bersih dan tidak luntur. Untuk teknik dasar pengolahan puajing dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, otak atau pankreas binatang, ikan, buah-buahan, dan sayur. Braising. Teknik braising ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Untuk melakukan teknik braising perlu memperhatikan beberapa di antaranya sebagai berikut. Teknik merebus dalam cairan yang sedikit. Yang kedua, bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. Yang ketiga, dalam pengolahan daging caranya memasukkan daging dalam braising pan, lalu siram dengan kaldu secukupnya, jangan sampai terendam seluruhnya. Yang keempat, jika menggunakan saus pan, caranya cairkan mentega dalam saus pan, lalu masukkan daging dan balik hingga warnanya kecoklatan. Untuk sayuran, aduk sambil dibolak-balik. Jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat dan masukkan dalam oven. Apabila diolah di atas kompor atau perapian, posisi braising pan dalam kondisi tertutup. Selanjutnya adalah teknik pengolahan stewing. Gambarnya itu ya. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Dalam pemberian garam, sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing, karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Untuk mengolah makanan dengan teknik ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Daging harus diblansir terlebih dahulu dalam air mendidih agar kotorannya hilang. 2. Potongan bahan disesuaikan dengan jenis yang akan diolah. 3. Saus untuk stewing dikentalkan dengan memakai tepung maizena atau tepung jagung. Pengolahan daging dengan teknik ini harus sering diaduk, sedangkan pada ikan mengaduknya hati-hati, karena ikan mudah hancur anak-anak. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus. Kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Jadi untuk pengolahan teknik steaming ini memanfaatkan uap air yang mendidih.
Jadi bahan makanan tidak tertutup atau terendam dalam cairan. Untuk melakukan teknik ini perlu diperhatikan beberapa syarat berikut. 1. Alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang dikukus. Yang ketiga, makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. Air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air kukusan habis, makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Jadi air ini harus mencukupi. Jangan terlalu tinggi sehingga nanti akan membasahi bahan pangan. Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Shallow frying. Ini menggoreng dengan minyak sedikit. Contohnya adalah seperti pada gambar ini, itu membuat dadar telur. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Untuk melakukan teknik ini perlu diperhatikan, yaitu 1. Dalam menggoreng, menggunakan minyak goreng berbentuk cairan, minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, atau minyak zaitun. 2. Selama proses menggoreng, menggunakan minyak yang sedikit. Saat menggoreng, pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang diinginkan. 4. Proses menggoreng dilakukan dengan cepat. Terdapat 2 dalam pengolahan shallow frying, yaitu 1. Pan frying, merupakan cara menggoreng dengan minyak sedikit dan menggunakan frying pan. Makanan yang dimasak dengan cara ini contohnya telur mata sapi, daging omelet scrambled eggs, serta unggas yang lunak dan dipotong tipis-tipis. Yang kedua, sauteing adalah mengolah bahan pangan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara cepat. Selanjutnya, deep frying. Gambarnya ini. Berarti menggunakan minyak yang banyak. Bahan pangan terendam oleh minyak. Deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak atau lemak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Namun, karena dalam metode ini menggunakan panas yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat perubahan warna pada makanan yang dimasak. Begitu juga dengan rasa dan teksturnya. Dalam proses pengolahan menggunakan metode ini, kandungan gizi pada makanan juga ikut berubah atau rusak. Namun demikian, kandungan energinya akan tinggi karena banyak mengandung lemak. Contohnya menggoreng pisang, roll banana, dan lain-lain. Teknik ini dapat digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan, mulai dari buah, misalkan pisang ya, sayuran, daging, ataupun ikan. Bahan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak menggunakan metode ini. Grilling. Ini gambarnya. Ya, membakar. Teknik grilling yaitu mengolah makanan di atas lempengan besi panas, grindel,
atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan biar tidak lengket. Untuk melakukan teknik ini diperhatikan beberapa syarat, yaitu 1. Memilih bagian daging yang berkualitas dan empuk. Daging direndam dengan bumbu sebelum di grill, misalkan sosis, kemudian sate ayam ya. Kemudian yang kedua, mengolesi permukaan grindel dan bahan makanan dengan minyak goreng untuk menghindari lengket. 3. Penggunaan jepitan untuk membalik makanan biar matangnya merata. Penerapan teknik dasar grilling dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya daging, daging cincang, ikan, dan ayam. Baking, gambarnya ini memanggang dalam oven. Baking adalah memanggang atau mengolah bahan pangan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Sekali lagi, tanpa menggunakan minyak atau air, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Contoh, puding karamel, hot pudding, Frankfurt. Untuk melakukan teknik ini ada beberapa syarat, yaitu 1. Sebelum bahan dimasukkan, oven dipanaskan sesuai suhu yang dibutuhkan. Yang kedua, makanan di dalam oven harus diletakkan dengan posisi yang tepat. Yang ketiga, selama proses baking, suhu harus terus diperiksa. Keempat, kualitas makanan akan bergantung pada penanganan selama proses baking. Yang kelima, sebelum diangkat dari oven, periksa kembali makanan tersebut. Perlu diperhatikan, untuk penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan seperti kentang, roti, cake, biskuit, ikan, dan sayuran, dan daging. Waktu meroasting sumber panas berasal dari seluruh arah oven. Selama proses meroasting berjalan, harus disiram lemak berulang kali untuk memelihara kelembutan daging dan unggas tersebut. Saatnya kita lanjutkan untuk teknik pengolahan lainnya. Yang pertama adalah menghaluskan. Gambarnya ini menghaluskan dengan blender ya, misalkan buah-buahan ya, dihaluskan dengan blender untuk membuat jus dan sebagainya. Menghaluskan, membuat bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek, misalnya membuat jus. Yang kedua adalah mencampur, menyatukan bahan makanan menjadi tercampur rata. Ini bisa dengan cara manual ya, diaduk, ataupun bisa menggunakan alat mixer. Selanjutnya adalah menyaring atau memeras ya. Gambarnya ini menyaring, membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih.
tidak dimasak, bahan makanan yang ada yang dapat dimakan secara langsung atau mentah atau raw food. Pada umumnya, buah dan sayuran dimakan secara langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara seperti ini yang paling sehat karena kandungan vitamin pada buah dan sayuran tidak akan hilang. Contohnya salad buah, rujak, dan es buah. Jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Dengan suhu tinggi. Suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Yang kedua, memasak, menggoreng, memanggang, dan lain-lain adalah cara pengolahan yang menggunakan panas. Proses tersebut membuat makanan menjadi lebih lunak dan lebih awet. Pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan kepada kenyataan bahwa pemberian panas yang cukup dapat membunuh sebagian besar mikroba dan menonaktifkan enzim. Maksudnya menaktifkan enzim. Maaf ya. Jadi enzimnya biar aktif. Selanjutnya, pemanasan mengakibatkan efek mematikan terhadap mikroba. Efek yang ditimbulkannya tergantung dari intensitas panas dan lamanya pemanasan. Terakhir, makin tinggi suhu yang digunakan, makin singkat waktu pemanasan yang digunakan untuk mematikan mikroba. Selanjutnya adalah perlakuan dalam teknik pengolahan yang lain adalah blanching. Ya, ini gambarnya ya, blanching. Apa itu blanching, anak-anak? Blanching adalah merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius atau (-) selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Biasanya suhu yang digunakan sekitar 82 sampai 93 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Contoh blanching misalnya mencelupkan sayuran atau buah dalam air mendidih selama 3 sampai 5 menit atau mengukusnya selama 3 sampai 5 menit. Di dalam pengalengan sayuran dan buah-buahan, selain untuk mengaktifkan enzim, tujuan blanching adalah 1. Membersihkan bahan dari kotoran dan mengurangi jumlah mikroba dalam bahan. 2. Mengeluarkan atau menghilangkan gas dari dalam jaringan tanaman sehingga mengurangi terjadinya pengkaratan kaleng dan memperoleh keadaan vakum yang baik dalam headspace kaleng. 3. Melayukan atau melunakkan jaringan tanaman agar memudahkan pengisian bahan ke dalam wadah. Yang keempat, menghilangkan bau dan flavor yang tidak dikehendaki. 5. Menghilangkan lendir pada beberapa jenis sayur-sayuran. Yang keenam, memperbaiki warna produk, antara lain memantapkan warna hijau sayur-sayuran. Tujuan utama blanching adalah mengaktifkan enzim, diantaranya enzim peroksidase dan katalase. Walaupun sebagian dari mikroba yang ada dalam bahan juga turut mati. Selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan ini dalam
kulkas ya anak-anak, banyak buah-buahan di sini. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan yaitu minus 2 sampai minus 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dengan dalam keadaan beku yaitu suhu 12 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 derajat sampai minus 40 derajat Celcius menurut pengertian Winarno 1993. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu rendah dalam pengawetan pangan tidak dapat membunuh bakteri, sehingga jika bahan pangan beku misalnya dikeluarkan dari penyimpanan dan dibiarkan mencair kembali atau thawing, pertumbuhan bakteri pembusuk kemudian berjalan cepat kembali. Pendinginan dan pembekuan masing-masing juga berbeda pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat lainnya. Beberapa bahan pangan menjadi rusak pada suhu penyimpangan yang terlalu rendah. Perhatikan, untuk pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Jadi masa expirednya bisa mencapai beberapa tahun. Salam sehat dan sehat untuk kalian semua. Saatnya untuk belajar lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.